Kulit mata tak mati-mati. Datang Ustaz Somad suruh baca doa, baca Yasin 3 kali, alhamdulillah Pak Ustaz, udah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini mati. Tak ada yang tak mati. Michael Jackson berapa duitnya mau menyogok Tuhan supaya tak mati? Tak bisa. Dibuatkannya sudah satu kapsul supaya dia masuk ke dalam, supaya malaikat maut tak masuk ke dalam. Sudah disebutkan Allah dalam Quran. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan datang menjumpai kamu. Bukan kita mencari mati itu. Mati itu datang menjumpai kita. Coba tengok bunyi ayatnya. Yudrikumul maut. Mati itu datang menjumpai kamu. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petantang, mana mati itu? Sini, sini. Sabar aja kau. Kalau memang udah datang, nanti tak usah kau panggil, datang juga dia. Yudrikumul mautu, kematian datang menjumpai kamu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat peti yang kokoh. Karena dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu dipakunya kotak, masuk dia ke dalam. Ditanya sama kawannya, kenapa kau dalam? Mudah-mudahan malaikat maut tak bisa masuk ke sini. Aina matakunu, dimanapun kau berada. Mati jangan dicari, mati tak perlu kita cari, tapi kita bersiap apa yang akan kita bawa untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum 2 penuh. Rezekinya penuh, ajalnya penuh. Asal sudah penuh, jalan. Kita ini macam truk. Selama belum penuh, berhenti dia. Asal sudah penuh, jalan. Abdul Somad belum penuh lagi. Bapak-bapak di depan sama ibu ini pun nampaknya belum lagi penuh. Asal sudah penuh, makanya wafat itu artinya penuh. Wafat artinya penuh. Kemana sih anu? Udah penuh Pak Ustaz, udah jalan duluan. Nanti kalau nampak kawan macam-macam dia, tak sholat dia, tak zikir dia, tak sedekah dia, kasih tahu sama dia. Gue tengok kau udah agak-agak penuh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz takut tak mati itu? Saya tidak takut kali. Cuma agak takut juga sedikit. Semua hidupnya sudah saya rasakan. Disambut oleh orang-orang besar, hebat-hebat, sultan-sultan, raja-raja, udah menteri-menteri, udah. Disambut pula sampai ke hutan belantara sampai tak ditegur orang, sudah. Masuk saya ke dalam hutan-hutan. Satu pun tak ada menegur, tak ada yang kenal. Jalan saya cuek aja. Bapak, kata saya. Katanya. Pernah. Macam-macam. Ceramah diundang orang pakai mobil mewah, pernah. Ceramah diundang pakai mobil sayur, pernah juga. Kalau pakai mobil mewah itu kita dijemput orang, bukakan kacanya. Jalan ya. Begitu sebut pakai mobil sayur, baru ini mati mesin. Macam-macam hidupnya sudah. Dikurung orang dalam kamar, dicabutkannya pedang, pernah. Mana itu Abdul Somad anti kebinekaan, mau kubunuh dia, mana katanya. Barangnya luar biasa. 3 bulan sesudah itu dikirimkan video, dikerangkeng dalam penjara. Mampus kok kata saya. Tapi nggak kuat-kuat kali dalam hati di situ. Macam-macam hidup ini sudah. Titel sudah, LC sudah, MA sudah, doktor sudah, profesor sudah. Tinggal satu lagi, almarhum. Nah oleh sebab itu mati ini, dulu saya berpikir bahwa mati itu 63 tahun. Mesti macam umur Nabi Muhammad SAW. Ternyata kawan-kawan, saya pejamkan mata, si Anu kawan kuliah saya meninggal. Si Anu kawan saya dulu SMA meninggal. Si Pulan kawan saya dulu sama-sama SD, sama-sama cabut kami, sama-sama mandi di sungai, meninggal. Jadi kita kalau nengok orang meninggal itu jangan tengok yang tua-tua. Itu kekeliruan kita. Nengok orang meninggal yang ubannya banyak. Sehingga habis itu kita nengok di kaca, masih 3, masih lama lagi. Malaikat maut nengok orang mati itu, mencabut nyawa itu tidak menengok ubannya. Berapa banyak orang yang beruban tak mati-mati? KPU, kepala penuh uban. Mau nanti waktu sebelum diupload dibuangnya, tersinggung KPU tuntutnya berasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini? Yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu. Maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan, langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Jangan pula macam la haula wala quwata, lampu merah tak pandang lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wala quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad, aku penonton juga kata Pak polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati. Bangun dia jam 2 malam tahajud di bentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzakh kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh-soleh. Ustaz Somad doakan saya punya anak Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Oleh sebab itu ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak itu masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, TK Quran insya Allah. Masukkan dia ke TK Quran.
Anak saya masuk TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz 30. Coba baca, dah sampai mana tadi yang di sekolah tadi diajarkan ibu guru? Dibacanya lah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Menetes air mata kita, karena di mata kita anak itu tak pernah besar. Kita tetaplah menengok dia ketika tapak kaki najwa jari, panjangnya sejengkal. Tiba-tiba bisa dia hafal amma yatasaalun. Menetes air mata kita. Masukkan dia ke TK Quran. Supaya jangan lagu-lagu itu dia dinyanyikannya. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan omak saya kan. Usahlah lagi yang nyanyi ini juga lagi. Mulailah TK Quran. Lalu kemudian masuk SD Quran. Ada terbuat di situ iklan. Masukkan anak Anda SD Quran. 1 tahun setengah juz. Tamat dia 6 tahun 3 juz. TK 1 juz. SD 3 juz. Udah 4 juz. Cukuplah itu sudah. Nanti masuk pula SMP Quran. Aku tak tahan anak di pesantren Pak Ustaz. Paham saya. Orang Medan tak bisa berpisah dengan anak rindu. Anak pagi mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Tak tahan masukkan ke pesantren, masukkan boarding school. Pagi sebelum berangkat kerja, letakkan dia. Belajar kau di sini anak. Letakkan dia jam 7 pagi. Kita pun berangkatlah lanjut. Jam 8 sampai kena macet dan semacamnya. Lalu nanti sore pulang jam 4, jam 5 jemput dia balik ke rumah. Tahan Pak Ustadz boarding school, antarkan dia ke sana. Cari ini. Ada di daerah Tembung, ada di daerah Kutalim Baru, dulu tempat saya sekolah di Darul Arafah, ada pula di daerah, banyak keliling Medan ini. Masukkan dia, sebulan sekali jenguk. Saya Pak Ustadz tak tahan, anak saya ini 3 kali sehari saya jenguk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Memanglah berat berpisah. Sayang sama anak ini bukan kita letakkan di celak ketiak. Sayang sama dia kita tinggalkan dia demi masa depan dia. Siapa yang bisa menjamin menjaga dia? Siapa yang bisa di antara bapak ibu ini menjaga anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari sabu, bebas dari cabut? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini cabut? Tak ada yang bisa menjamin. Kita pun dulu cabut. Saya dulu sekolah di Singamaraja, Unifa, Muallimin. Pernah juga cabut ke Deli Plaza, ke Medan Plaza. Makanya waktu lewat di Medan ini saya cari manalah tempat cabut dulu, hilang udah semua. Pernah cuma tak sering-sering kali. Saya sebetulnya tak jahat, kawan-kawannya aja. Begitu hebatnya pengaruh kawan terhadap anak-anak kita. Dan kita tak bisa kontrol kawan dia. Karena pergaulan ini luar biasa. Itu mempengaruhi pola pikir. Tapi kalau kita tinggalkan dari pondok pesantren, maka insya Allah benteng terakhir. Bapak ibunya sudah selamat insya Allah. Tapi ini generasi kita ini kalau tidak kita selamatkan, kita carikan dia rezeki yang halal. Melangkahkan kaki dari rumah, aku meninggalkan semuanya ini, wahai anakku, adalah untuk mencarikan nafkah engkau yang halal, supaya kau jadi orang, supaya kau jangan jadi hantu setan, supaya kau nanti selesai kuliah, supaya kau menjadi berbakti kepada negara, bangsa, agama, orang tua. Maka niat kita itu sampai mati kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan harga dirinya, harta bendanya, maka matinya mati syahid, kata Nabi SAW. Dalam mencari nafkah ini pergi, capek, keluar kota, segala macam, meninggal dunia, maka matinya tetap mati syahid. Syahid itu tidak hanya orang yang berjuang fisabilillah di Palestina, tidak, tapi orang yang mencari harta yang halal. Oleh itu tetap semangat. Ini banyak orang yang memisahkan diri. Kalau di masjid, semangat. Kalau sedang umroh, semangat. Pas di kantor, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Pas ada gajian, baru semangat. Apa ini? Hancurlah negara ini kalau semangat kita ini hilang. Ada pula orang memahami agama itu hanya untuk mati saja. Aku sebetulnya malas dengar pengajian ini. Kenapa? Itulah Ustaz itu cerita mati aja. Cerita mati aja. Memanglah kita ini mau mati. Tapi pengajian itu adalah membuat kita bersemangat apa bekal yang akan kita bawa sebelum kita mati. Makanya yang kaya-kaya, yang hebat-hebat sebelum mati bangun masjid. Apa nama masjidnya? Ya terserah. Macam-macam nama masjid. Ada sebutnya masjid nama dia. Ada masjid itu dibuatnya Al-Ikhlas. Ada masjid At-Taqwa. Tadi subuh kami pengajian di masjid Jami'atut Taqwa. Tinggi, hampir 2 meter. Kata panitia pembangunan masjid, ini Pak di bawah ini tanah. Enggak, dicor semuanya. Entah berapa molen kata dia. Hebat betul. Tak ada lagi tanah di Medan. Banyak betul duit orang Medan. Di mana-mana masjid pakai timbun tanah liat, tanah merah. Dia enggak, pakai cor. Artinya apa? Luar biasa kemampuan orang. Harus ada tekad dalam hati yang punya duit. Sebelum aku mati, aku bangun masjid. Tapi tak perlu pula kita buat di update status. Sebelum mati, bangun masjid. Like and share. Paling tidak kita, dalam hati kita, tekad kita. Tak sanggup saya bangun masjid Pak Ustaz. Saya ini tak bisa bangun masjid Pak Ustaz. Bangun rumah saya aja 3M. Wah, banyak kali duit kau. 3 kali minjam Pak Ustaz. Kalau tak sanggup semua, jangan tinggalkan semua. Datangi ketua pembangunan masjid. Aku tak sanggup Pak kalau untuk bangun masjid. Tapi ngasih pintu kosen bisa. Ini ku kasihkan kipas angin. Ini aku kasihkan meja untuk pengajian Ustaz. Ini ku kasihkan kursi khusus. Ini kursi Pak untuk wakaf di masjid ini. Mantap kali kursinya. Ini kalau Pak Ustaz Somad aja datang ke Medan. Ustaz lain jangan. Jangan begitu. Semua dipakaikan. Itulah yang akan kekal abadi.
Ini kadang banyak orang ini mau numpuk. Mobil, motor, rumah segala macam. Pas mati, habis, tinggal semuanya. Hidup kita ini macam mimpi Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali an-nasu niyam. Manusia ini tidur semuanya. Bapak ini sedang tidur, ibu sedang tidur. Semua kita ini sedang tidur. Kita baru terbangun itu ketika kita mati, barulah kita tersadar. Rupanya kita ini sedang dalam tidur panjang dan sedang mimpi lelap-lelapnya. Ada yang sedang mimpi jadi ustadz terkenal. Ada yang sedang mimpi jadi pengacara. Ada yang sedang mimpi jadi bankir. Ada yang sedang mimpi, macam-macam mimpinya. Ada yang sedang mimpi selingkuh. Setelah mati barulah kita tahu kenyataan. Oh, ternyata ini hidup hanya mimpi saja. Siapa yang paling mulia di antara kita nih kalau mati nanti menghadap Allah? Tak ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia, tidak. Apakah Bapak Dewan Komisaris, Bapak Direktur lebih mulia? Belum tentu, belum jaminan. Tapi paling tidak mereka di dunia pernah mulia. Di akhirat mudah-mudahan mulia. Jangan sampai di akhirat tak mulia, di dunia sengsara. Nauzubillah. Makanya doa kita diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya waktu tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula bapak-bapak satu-satu lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Itu yang ngasih bimbingan manasik haji saya tahun 92 dari embarkasi Polonia Medan. Saya berangkat bulan Mei 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Belum ada Kuala Namu lagi waktu itu. Lalu kemudian datanglah Ustadz, lupa saya nama Ustadz yang ngasih manasik haji. Dia yang cerita itu. Ada jamaah haji dari Medan, kata dia berdoa di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Dipanggil sama Ustadz. Kenapa kau sebut Fatimah? Kalau aku sebut dua kali hasanah, marah hasanah. Biniku yang kedua Fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa yang kita doakan ini. Artinya semangat saja tak cukup. Kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka kita meminta, kata Nabi, sisa'an alih. Walaupun ketika selapmu sendalmu putus. Pas mau masuk masjid, pakai sendal, putus dia, berdoa. Ya Allah, putus sendalku ya Allah. Allah suka kali menengok kita mengadu kepada Allah. Minta sama Allah, meleleh air mata kita kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tak mau lagi berdoa sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka hati. Tengok dari belakang macam kusuk berdoa. Pas depan kamu megang handphone. Kok kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi? Ini orang, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu saya tetap berdoa. Sebelum berangkat tadi kemari berwuduk dulu. Bukan mau sholat, enggak. Sholat sudah jamak, tadi jamak takdim. Zuhur dengan asar, ditarik asar ke zuhur. Tapi saya akan menghadapi hamba-hamba Allah. Ya Allah, yang mau kuhadapi ini nanti hamba-hamba Allah semua. Yang saya hadapi ini hamba Allah kan? Ada juga hamba setan sekarang. Menyembah Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul. Menyembah hantu tuyul. Menyembah begu ganjang. Yang kita sembah ini Allah. Ya Allah, yang mau kuhadapi ini hamba Engkau ya Allah. Bajunya aja macam-macam. Ada bajunya komisaris, ada bajunya direktur, ada bajunya security, ada bajunya pegawai, ada bajunya office boy, ada bajunya karyawan. Bajunya aja beda, isinya sama. Semua ini isinya sama. Kalau dibelah keluar urat, keluar darah. Ada di antara kita nih kalau dibelah keluar kabel. Ada. Sempat ada di sini dibelah keluar kabel, dua kemungkinan. Kalau tak Robocop, Transformer. Nggak ada. Selama masih ada kulit, ada darah, ada daging, berdetak jantung, berarti jantungnya. Semua kita nih casingnya aja macam-macam. Jantungnya sama. Makanya saya kadang dikritik jamaah, Ustaz ceramah bajunya itu terus. Pakailah baju lain. Saya pakai baju. Batik dari mana tuh Pak Ustaz? Batik Tapanuli Selatan. Mereknya Pak Ustaz Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita aja, casing kita aja yang beda. Isinya di dalam sama, tetap jantung tuh yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak. Begitu kalau orang kerja di bank. Kalau orang utang nasabah baru agak kencang sedikit.